Assalamualaikum Pak Wawan. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Sehat Pak Wawan hari ini? Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Alhamdulillah. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bu Erpa juga sehat ya Bu ya. Alhamdulillah wa syukurillah kalau Bapak sehat ya, saya juga alhamdulillah sehat. Itu yang kita harapkan ya Pak Wawan. Begini Pak Wawan, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak? Saya ingin bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oh, tentu sangat boleh Bu Erpa. Apa yang akan diceritakan Bu Erpa? Begini Pak Wawan, akhir-akhir ini saya beberapa kali melihat tindakan bullying yang masih sering terjadi di kelas ketika pembelajaran. Nah, hal ini membuat saya sedikit bingung, Pak, dan mendorong saya untuk berbuat sesuatu dalam mencegah terjadinya bullying di kelas saya, Pak, sehingga siswa saya dapat berkonsentrasi dalam belajar. Jadi menurut Bu Erpa, apa yang kira-kira nih Ibu harapkan dari hasil obrolan kita hari ini nih? Saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan saya, Pak, dan saya juga mengharapkan tindakan bullying ini tidak terjadi lagi di kelas saya ketika pembelajaran sedang berlangsung ataupun di luar pelajaran saya, Pak. Iya. Menurut Bu Erpa sendiri, hal apa nih kira-kira yang menjadi faktor penyebab terjadinya bullying, Bu? Yang menjadi faktor bullying ini ya Pak, menurut saya itu banyak hal Pak. Jadi ada beberapa faktor, itu diantaranya adanya kurang perhatian dari orang tua, kemudian sehingga siswa itu mencari perhatian-perhatian kepada teman-temannya Pak. Dan ada juga yang ingin terlihat dia itu jagoan gitu Pak, bahwa merasa Iya. dirinya itu seperti apa ya, seperti ingin dihargai, seperti ingin bahwa dia itu paling wow gitu Pak di kelas. Nah, yang terjadi di kelas saya itu Pak, ada bullying verbal dan ada bullying Mhm. nonverbal Pak. Nah, Iya, yang iya. verbal sendiri itu sangat sangat banyak terjadi itu adalah dengan menyebut panggilan nama orang tua Pak. Ini yang terjadi di Mhm. kelas saya, itu bullying verbal gitu. Sedangkan Iya, iya. yang non verbal itu Pak Wawan, seperti misalnya anak lagi jalan gitu Pak, kemudian diselekat, ada lagi yang alat Mhm. tulisnya diumpetin gitu, kan itu merupakan tindakan-tindakan bullying nonverbal gitu. Sehingga, ada salah satu anak di kelas saya yang merasa dirinya itu ingin diakui gitu Pak Wawan, ingin diakui Mmm. keberadaannya, dia itu sangat kuat gitu sehingga, dia akan menindas seseorang yang lebih lemah dari dirinya. Nah inilah Mmm. pembulian ini terjadi, gitu Pak Wawan. Mmm. Oh, seperti itu, Bu, ya. Ah, sekarang kira-kira nih, Bu Erpa, apa yang dirasakan murid Ibu, terhadap tindakan bullying seperti yang Ibu ceritakan barusan? Kalau menurut saya, jadi, anak-anak ini merasakan bahwa bullying ini adalah tindakan yang sangat tidak baik, Pak. Yang Mhm. sehingga, pernah terjadi suatu hari anak ini merasa tidak nyaman, kemudian, sampai nangis gitu ya, Pak. Sampai ada yang Mhm. tidak mau berangkat ke sekolah karena cuman ejekan-ejekan tadi, bullying verbal tadi gitu, Pak. Ini sebenarnya sangat sangat fatal gitu. Mhm. Padahal, sekolah itu kan merupakan tempat belajar dan mencari ilmu ya, Pak, ya. Dan tidak seharusnya para siswa melakukan perundungan atau bullying kepada temannya, apapun Mhm. itu alasannya. Nah, semua orang berhak mendapatkan ketenangan dalam belajar, gitu. Jadi semua murid itu, punya, apa namanya, punya hak gitu, Pak, bahwa mereka itu belajar di kelas itu dengan aman, dengan nyaman, dengan tenang, begitu, Pak Wawan. Mmm. Wah, saya sependapat sih dengan Ibu.
Lalu menurut pendapat Ibu nih, kira-kira apa yang dapat membuat murid tidak melakukan tindakan bullying lagi, Bu? Ya, coba menurut Ibu. Kalau menurut saya ya Pak, sepertinya saya harus memberikan sosialisasi terkait bullying di kelas Pak, ataupun, di sekolah. Jadi memahami bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, dan juga bagaimana menghindari bullying. Nah, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying di kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung, Pak. Mungkin seperti itu. Wah, keren sekali, Bu. Setuju seperti itu saya. Kira-kira bentuk sosialisasinya seperti apa kira-kira, Bu? Untuk bentuk sosialisasinya, mungkin dengan cara ini ya, Pak, ya, dilakukan dengan menempel poster-poster anti bullying di sekitar kelas, di dalam ataupun di luar kelas, yang mana anak, setiap ini pasti bisa, melihat poster tersebut, bisa membacanya. Nah, selain itu juga, dapat menyelipkan pesan anti bullying dalam pembelajaran, Pak. Oh, begitu, Bu. Kira-kira ada nggak bentuk yang lain, Bu? Apakah Ibu perlu dukungan untuk kegiatan tersebut? Oh iya, Pak, ya. Mungkin dengan sosialisasi, yang dapat bisa dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun salah Hmm. satu dewan guru ketika memberi amanat dalam upacara bendera, Pak, itu bisa. Ataupun misalnya ketika apel pagi di hari Sabtu. Hmm. Ataupun, bisa pada saat diselipkan pada saat selesai sholat duha setiap hari Jumat, Pak. Jadi, saya rasa saya juga pasti butuh dukungan ya, Pak Wawan ya. Butuh dukungan Iya, iya. dari seluruh warga sekolah, baik itu Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, kemudian dari murid, dari, tenaga kependidikan seperti TU ataupun, security dan lain sebagainya, terutama ini untuk meminimalisir, potensi bullying di sekolah, Pak. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali apabila Ibu bisa menggunakan berbagai macam bentuk sosialisasi yang tadi Ibu sampaikan, yang pasti akan membuat meminimalisir gitu ya potensi bullying di kelas dan di sekolah. Nah, jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu nih untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin, gini Pak Wawan, rencana saya itu, yang pertama, saya Ya. akan memberikan teladan atau contoh yang baik, kemudian akan mengajarkan siswa untuk melawan bullying dengan melaporkan tindakan bullying, jadi kepada siapapun guru yang ada di sekolah. Nah, dengan begitu saya akan dapat mengambil tindakan untuk menghentikan pembullying-an secara khusus ya, Pak, ya, Iya. ketika terjadi di dalam pembelajaran di kelas. Hmm. Kemudian yang keduanya, saya akan memaksimalkan sosialisasi pencegahan bullying kepada seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, Hmm. pegawai tata usaha, security, bahkan tenaga kebersihan. Serta saya juga berharap jika semua orang memahami bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan bagi korbannya, kemudian bagaimana menghindari bullying, maka akan lebih mudah meminimalisir potensi bullying, baik itu di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah, Pak. Hmm. Nah, rencana Ibu sudah bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu, ya, dapat diterapkan di kelas dan bisa berhasil serta nantinya dapat diterapkan di sekolah. Lalu uh, apa nih kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi ini, Bu? Saya berkomitmen dan akan bertanggung jawab atas terhadap tindakan bullying pada Hmm. siswa saya, terutama di kelas saya ya, Pak, ya, ketika pada saat Ya. pembelajaran berlangsung.
dengan membimbing atau memberikan sebuah nasihat dan mengarahkan serta membina siswa-siswa agar dapat meminimalisir bullying yang terjadi di kelas ketika pembelajaran sehingga tidak mengganggu siswa dalam menerima pembelajaran di kelas, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung nih. Mudah-mudahan ya, Ibu, semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu dan harapan murid-murid semua ya, Bu. Saya doakan nih. Amin. Amin amin. Terima kasih Pak Wawan ya sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan saya tentang bagaimana saya menangani tindakan bullying di kelas. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi guru yang menanamkan nilai-nilai moral yang baik sehingga anak-anak bisa saling menghargai dan menghormati. Baik, sama-sama, Bu, sama-sama. Amin, ya robbal alamin. Baik, Bu. Baik Bapak, saya izin ke ruang kelas terlebih dahulu karena saya masih ada jam mengajar. Salam sehat dan bahagia. Baik Ibu, silakan sama-sama salam sehat dan bahagia. Semoga kita bisa berjumpa lagi, kita bisa berbincang-bincang, bisa coaching di lain waktu ya Bu ya. Silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih.